Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah pengantar sistem informasi yaitu Ibu Nur Fitriani, dan yang terhormat kepada rekan-rekan angkatan saya sistem informasi 2021. Di sini kami dari kelompok C akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perusahaan Marvel. Maksudnya di mana perusahaan ini bisa bangkrut dan gimana caranya dia bisa bangkit gitu. Oke, sebelumnya saya bakal memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama NRP 005, boleh dipersilakan. Nama saya Nazwardi Ananta Sakti, NRP 16 2021 005. Dipersilakan selanjutnya. Oke, selanjutnya saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dava Ismail Makarim, NRP 16 2021 007. Dipersilakan selanjutnya NRP 024. Perkenalkan, saya Azahra Chandra Putri, NRP 16 2021 024. Dipersilahkan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hasnaura Atafania dengan NRP 16 2021 030. Oke, baik. Next slide. Ya, di sini awal mula Marvel didirikan itu dengan nama awalnya tuh Timely Publication pada tahun 1939 oleh Martin Goodman dengan Stanley dan Jack Kirby sebagai editor yang kantornya di New York. Serta komik yang diterbitkan oleh perusahaan Martin Goodman berfokus pada pahlawan super atau yang biasa kita sebut yaitu superhero, di mana komik pertama Marvel Comics ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dan berhasil terjual 1 juta kopi. Itu terbilang cukup besar ya. Oke, baik, selanjutnya. Selanjutnya, berikut adalah riwayat perusahaan Marvel. Pada tahun 1941, untuk pertama kalinya Marvel merilis komik karya mereka yang berjudul Kapten Amerika. Usai Perang Dunia Kedua terjadi, perusahaan komik ini mulai melebarkan sayapnya dalam genre komik yang mereka akan terbitkan, yang pada awalnya hanya berfokus pada genre pahlawan super saja, akhirnya memperbanyak genre yang mereka terbitkan seperti petualangan, kriminal, komedi, hingga seputar perang. Kemudian pada tahun 1951, Timely Publications berubah nama menjadi Atlas Comics dan berubah pula logo menjadi bola dunia atau globe. Kemudian 10 tahun perjalanan Atlas Comics, pada tahun 1961 tepatnya, Atlas Comics berubah nama kembali menjadi Marvel Comics yang tidak pernah berubah kembali hingga saat ini. Cikal bakal adanya Marvel Studio karena adanya pula Marvel Entertainment Group sejak akhir 1970-an hingga 1990-an menjual hak produksi film dari karakter-karakter Marvel Comics. Tepatnya pada 1989 diterbitkannya film The Punisher, kemudian pada tahun 1990 diterbitkan film Kapten Amerika, dan pada tahun 1994 merilis film The Fantastic Four oleh Marvel Entertainment Group. Hingga pada tahun 1996, seiring berjalannya waktu, Marvel nyaris gulung tikar dan terjadi penjualan saham Marvel. Baik, selanjutnya. Penyebab kebangkrutan Marvel, yang pertama ada Ronald Perelman mengeluarkan surat-surat obligasi sampah atau junk bond. Yang kedua, sedikitnya minat orang untuk membeli komik Marvel. Yang ketiga, tekanan dari Perelman agar lebih banyak merilis karakter komik. Dan yang terakhir, terlilit hutang hingga jutaan dolar.
Marvel juga memiliki solusi untuk bangkit dari kebangkrutannya. Yang pertama, merger dengan perusahaan permainan Toy Biz. Yang kedua, membuka usaha restoran dan permainan kartu bertema superhero. Yang ketiga, bekerja sama dengan beberapa studio terkait kepemilikan lisensi. Yang keempat, mendirikan Marvel Studio. Dan yang kelima, diakuisisi oleh Disney Company dengan nominal 4 miliar dolar AS. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada mewujudkan Marvel Cinematic Universe. Feige resmi menjadi CEO Marvel Studios pada tahun 2007. Marvel Studios membentuk komite kreatif yang terdiri atas 6 orang, yaitu Feige sendiri, wakil dirut Marvel Studios, dirut penerbitan Marvel Comics, direktur kreatif Marvel, dan penulisnya Brian Michael Bendis, dan yang terakhir dirut Marvel Entertainment Alan Fine. Kesuksesan Marvel menanggung keuntungan miliaran dolar dari film-film superhero ini tidak lepas dari karakter dan cerita yang terus berkembang. MCU memiliki penggemar garis keras yang biasanya sudah lebih dulu menjadi penggemar komik-komik Marvel. Oleh karena itu, film pertama tentang karakter Marvel pasti berisi dengan adegan-adegan dan keren yang berada di dalam komiknya. Selanjutnya ada juga teknologi yang digunakan oleh Marvel. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence atau AI. Teknologi hasil dari perkembangan kecerdasan buatan ini diaplikasikan pada alat-alat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu robotika, komputer, dan smartphone. Yang kedua, Binary Augmented Retroframing. Teknologi ini seperti virtual reality. Seiring berjalannya waktu, hanya sekedar memainkan game, VR juga dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan yang terakhir ada hologram. Hologram ini dapat menampilkan visualisasi ataupun model berupa manusia maupun benda dengan sudut 360 derajat yang tampak sangat nyata. Mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai kesimpulan dari perusahaan Marvel ini atau materi yang kami presentasikan ini. Kesimpulannya adalah perusahaan Marvel ini bangkrut dikarenakan Ronald Perelman mengeluarkan surat obligasi sampah dan dikarenakan terlalu banyak rilis karakter komik yang membuat orang itu menjadi kurang minat terhadap Marvel ini gitu. Dan dia bisa bangkit karena merger dengan perusahaan mainan yang bernama Toy Biz, karena Toy Biz ya. Terus dia bekerja sama dengan beberapa studio kepemilikan lisensi yang membuat dia mampu mendirikan Marvel Studio sendiri gitu. Dan dilanjutkan dengan akuisisi Disney Company. Baik, itu kesimpulannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar. Mungkin ini sumber-sumber yang kami dapatkan untuk diringkas menjadi presentasi kali ini gitu ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.